Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hidayat Abdul Aziz akan mempresentasikan materi perulangan pada PHP. Sebelum kita langsung masuk ke perulangan PHP, kita harus mengetahui dulu dasar-dasar PHP, apa itu file PHP, dan apa yang dapat dilakukan oleh PHP. Pertama, kita harus mengetahui dasar PHP. PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Processor, merupakan bahasa pemrograman server dan dapat menjadi sebuah bahasa yang paling efektif untuk membuat halaman website dinamis dan dapat digunakan bersama dengan HTML. PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali tahun 1994. Pada awalnya, PHP merupakan singkatan dari Personal Homepage. Selanjutnya diganti menjadi FI, From Interpreter. Dan sejak versi 3.0, nama bahasanya diubah kembali menjadi PHP Hypertext Processor dengan singkatan PHP. Saat ini, PHP menjadi bahasa pemrograman web yang sangat diandalkan. Situs penyedia layanan blog terbesar seperti WordPress menggunakan PHP sebagai inti di dalam sistemnya, termasuk Facebook yang merupakan situs penyedia layanan jejaring sosial terbesar pun menggunakan PHP sebagai salah satu bagian sistemnya. PHP sangat mudah digunakan, bebas untuk diunduh dan digunakan, bersifat open source, dan juga efisien sehingga menjadi sebuah alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti Microsoft ASP. Setelah itu, kita harus mengetahui apa itu file PHP. File PHP merupakan dokumen yang dapat berisi teks, HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP yang disimpan dalam sebuah file dengan ekstensi .php. File PHP hanya dapat dieksekusi oleh web server, sehingga untuk mengeksekusinya harus terlebih dahulu menyimpan file tersebut ke dalam server dan menjalankannya melalui sebuah browser. Kemudian, apa saja yang dapat kita lakukan oleh PHP? PHP dapat menghasilkan halaman web yang dinamis. Kedua, PHP dapat membuat, membuka, membaca, menulis, atau menghapus suatu file yang terdapat pada komputer server. PHP dapat mengumpulkan berbagai data. Kemudian, PHP dapat mengirim dan menerima cookies. PHP dapat menambah, menghapus, atau memodifikasi data pada database. Dan PHP dapat digunakan untuk mengontrol user access. Dan yang terakhir, PHP melakukan enkripsi data. Dengan PHP, tidak ada batasan untuk menampilkan keluaran dalam bentuk HTML, termasuk untuk menampilkan keluaran berupa gambar, file PDF, ataupun animasi flash. Selain itu, juga dapat menghasilkan keluaran dalam bentuk HTML. Untuk menjalankan PHP, kita harus memiliki beberapa aplikasi tambahan. Salah satunya adalah XAMPP, kemudian dan text editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Untuk menjalankan XAMPP, kita tinggal sebelumnya harus mendownload dulu, kemudian kita install. Setelah itu kita langsung buka, kemudian kita start di bagian Apache. Jika ada database, kita start di MySQL juga. Selanjutnya untuk text editor,
Di sini saya menggunakan Sublime Text. Caranya untuk menginstal juga sama, kita harus mendownload dulu, kemudian baru kita install. Untuk menjalankan hasil yang sudah kita buat di Sublime Text, kemudian kita simpan ke dalam folder yang sudah kita buat. Kita harus buatnya di C, kemudian di folder exampp, kemudian di htdocs. Di sini kita harus membuat sebuah folder baru untuk menyimpan file yang kita buat di Sublime Text. Contohnya akan seperti ini. Setelah kita membuatnya, kita masuk ke browser, kemudian kita ketikkan saja localhost, kemudian nama foldernya yang kita buat di exampp htdocs, kemudian kita enter saja. Di sini akan muncul beberapa file yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya di sini ada latihan 1 dan latihan 2. Kemudian untuk perulangan pada PHP, ada for, ada looping, ada for, ada while, do while, dan for each. Pada struktur perulangan ada 3 bagian, yaitu inisialisasi, menentukan variabel awal untuk perulangannya. Yang kedua, kondisi, untuk menghentikan fungsi perulangan. Yang ketiga adalah increment atau decrement, bagian untuk mengaktifkan perulangan, bisa maju atau mundur. Untuk contoh perulangan untuk for, contohnya seperti ini. Kita buat file PHP, kemudian for, kemudian tentukan yang akan kita buat. Contohnya seperti ini. Kemudian kita ketikkan echo untuk menampilkan hasilnya. Contohnya selamat datang. Kita beri PR supaya hasilnya ke bawah. Kemudian jangan lupa kita tutup PHP-nya. Di sini ini kurang dari 5, maksudnya supaya perulangannya tidak lebih dari 5. Nanti tulisan selamat datang ini akan jumlahnya 5. Kemudian kita save di sini dengan nama for.php. Kemudian kita save. Setelah itu kita coba jalankan. Jangan lupa kita refresh dulu, kemudian kita buka for.php, kemudian akan muncul seperti ini. Karena perulangannya cuma 5, maka hasilnya cuma 5. Kemudian untuk kembali lagi ke sini, jika kita ingin lebih,
kita tinggal tambahkan contohnya 10, kemudian kita simpan lagi, kita refresh di sini, maka hasilnya akan 10. Ini untuk for. Kemudian untuk perulangan while, kita buat file baru. Di sini kita juga akan membuat sebuah codingan untuk while. Pertama kita buat PHP-nya dulu. Kemudian isikan seperti ini contohnya. Di sini while adalah sebuah perulangan, jadi harus kita tulis. Kurang dari 5 adalah jumlah yang nanti akan ditampilkan kurang dari 5. Kemudian kita juga harus tetap menampilkan echo supaya tampilannya nanti dapat ditampilkan oleh web. Di sini juga saya akan tuliskan selamat datang. Kemudian kita kasih PR supaya tampilannya bawah. Jika tidak dikasih beri PR, nanti tampilannya akan ke samping terus. Kemudian di sini kita kasih perintahnya. Yang terakhir kita tutup dengan PHP. Kemudian kita simpan di file yang sama dengan file-file yang sebelumnya kita buat supaya bisa ditampilkan di browser. Di sini saya beri nama while.php, kemudian kita simpan. Sekarang coba kita jalankan. Kita refresh dulu, kemudian kita buka while.php, maka akan muncul tampilannya sama, cuma bentuk perintahnya saja yang berbeda dengan for. Kemudian untuk perulangan berikutnya yaitu do while. Perbedaan while dengan do while adalah jika while akan melakukan perulangan jika kondisi atau syaratnya terpenuhi, sedangkan do while melakukan perulangan terlebih dahulu kemudian memeriksa kondisinya. Jika perulangan kondisi terpenuhi, do while akan melanjutkan perulangan, sebaliknya dia akan berhenti. Kita akan membuat contoh untuk do while. Kita buat lagi PHP. Di sini kita ketikkan do karena kita akan melakukan perulangan do while. Kemudian esok supaya menampilkan. Sini saya juga kasih selamat datang.
Ini maksudnya I++ adalah supaya melakukan perulangan, plus-plusnya itu supaya terus menambah. Kemudian di sini kita berikan while, dan perintahnya kita akan melakukan perulangan sebanyak berapa kali. Contohnya seperti ini, saya akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Ini kurang dari 5, maka nantinya perulangannya cuma berakhir 5. Kemudian kita tutup dengan PHP, kita simpan dengan nama do_while.php. kemudian kita simpan, kita coba jalankan di sini, kita refresh, kemudian coba kita buka do while. Ternyata ada bagian yang salah, yaitu di baris kelima. Di sini titiknya salah, saya akan benarkan dulu, kemudian kita simpan lagi. Coba kita jalankan, maka hasilnya akan muncul. Untuk perulangan kurang lebihnya seperti itu. Di sini saya juga akan melakukan percobaan lagi atau berlatih lagi untuk berbagai kondisi perulangan lainnya. Di sini saya akan mencoba membuat segitiga sama sisi untuk perulangan dengan menggunakan for. Dan juga untuk membuat bentuk lainnya seperti piramida ya, dan yang lain juga bisa. Di sini saya akan mencoba saja dengan bentuk yang sederhana dengan for. Kita buat file baru, kita ketikkan PHP, kemudian for, perintahnya di sini. Kita harus bermain dengan logika supaya kita bisa membuat suatu bentuk di sini. Ini saya contohkan yang sederhana seperti yang saya lakukan. Ini maksudnya lebih dari sama dengan adalah contohnya lebih dari sama dengan 5, nantinya akan tidak lebih dari 5 tapi cuma 5, pas 5. Kita ketikkan echo untuk menampilkan hasilnya nanti.
kita juga ketikkan echo lagi supaya kita dapat menampilkan hasilnya nanti di browser. Kita jangan lupa untuk menutup dengan PHP-nya. Coba kita simpan, kemudian kita beri nama for1.php, kemudian kita simpan. Setelah itu kita coba jalankan apakah berhasil atau tidak. Coba kita buka for1. Ternyata ada bagian yang salah di bagian baris ke-10. Baris ke-10 ternyata saya lupa untuk menutupnya. Kita salah, kemudian simpan. Coba kita jalankan. Maka hasilnya akan seperti ini, kurang lebihnya. Untuk perulangan kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.